Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Materi sekarang bahasa Arab ya. Ini saya kira di bawah tapi digabung karena memang yang murattal dan mujawad belum semua tes. Ada yang belum, ini sambil nunggu giliran ya. Giliran masuk ke ruang tes diisi dengan Al-Lughah Al-Arabiyah dari kitab At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhil Muqaddamatil Ajrumiyah, syarah penjelasan Muqaddimah Al-Ajrumiyah, karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ini karena tadi settingannya saya kira di kelas bawah, jadi kitabnya hanya bawa 12, khusus kelas mujawad. Kalau tahu digabung saya bawa semua. Tapi yang megang ya harus siap baca. Baca. Saya baca ya. Ini langsung praktek ini. Ahwat udah megang semua ya. Ini karena yang tesnya belum selesai, jadi nilai yang kemarin juga masih belum bisa dirilis dan belum bisa dibagikan. Tapi sekali lagi nilainya A semua. A plus dan A minus, nah, itu aja. Plus. Faza, apa ibu akhwat dulu apa ikhwan yang baca? Ini Bu Ita mana Bu Ita? Enggak. Bukus ada bukus. Hah? Kang Mang ada kitabnya. Kang Mang kelas apa sih? Masih di murattal apa masuk mujawad? Apa dua-duanya masuk? Tapi kemarin ikut dua-duanya ya? Faza dulu dah. Nanti setelah Faza bukus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu huwa saya awali dulu ya, halaman 7. Halaman 7 lihat. Qala al-musannifu, pengarang berkata. Siapa pengarangnya? Wahwa Abu Abdullah bin Muhammad bin Dawud As-Sunhaji Al-Ma'ruf Ibni Ajurrum Al-Maulud fi Sittah Sittumiyah Isnen Wasab'in 672 Isnen Wasab'in Wasittumiyah wal mutawaffa fi 23 wa 700 minal hijratin nabawiyah rahimahullahu ta'ala. Ini pengarang Ajrumiyah, Imam, nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Ini di Maroko ya. Beliau wafat dimakamkan di Marrakesh. Marrakesh itu lumayan jauh dari Rabat. Ada kota-kota besar di Maroko itu, diantaranya Casablanca,
Kalau dari Indonesia ke Maroko, ke bandaranya itu rata-rata di Sultan Muhammad Hasan II, itu di Casablanca. Dari Casablanca ke Rabat itu 2 jam, tapi dari Rabat ke Marrakesh bisa sampai 7 jam. Lumayan. Ada Meknes. Meknes itu tempat dulu pertama Raja Maroko singgah. Alhamdulillah saya sudah ke semua tempat-tempat itu, Rabat, kemudian Tanger, Meknes, dan juga Marrakesh. Ini tempat kelahirannya pengarang Al-Ajrumiyah. Qala, Faza baca. Qala al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Terus. Wa aqulu lil lafzi al-kalamu ma'aniyani. Ma'nayan ihdahuma lughawi wasani nahwi. Lafad al-kalamu itu maknanya 2. Bisa makna lugawi atau makna nahwi. Terus. Amal kalamu lughawi fahuwa ibaratun, kalau nggak ada alif lamnya ditanwinan aja. Fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun sawaun akana lafdzon am lam yakun apa ini? Kal khatti wal kitabati wal isyarati. Terus. Wa ammal kalamu an-nahwi fala budda min an yajtami'u fihi arba'atu umurin. Buku selanjutnya. Al-awwalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu ayyakuna lafdon wasani ayyakuna murakaban. Wasalisu ayyakuna mufidan warabi'u ayyakuna maudu'an bil wad'il arabiyyi. Wa ma'na kaunuhu lafdon wa ma'na kaunihi lafdon ayyakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya'i wa misaluhu ahmadun ahmadu yaktubu wa yaktubu wa sa'idun fa in kullu wahidatin fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati salasi inda nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arbati ahrufin hijaiyatin fal isyaratu masalan la tusamma kalaman indan nahwiyina li adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi wa in kanat tusamma indal lugawiyina kalaman
li husulil faidati biha. Satu baris lagi. Wa makna kaunihi murakaban Murakaban. wa makna kaunihi murakaban ayyakuna muallafan min kalimataini au aksaru nahu Muhammadun musafirun. Ya. Ini nggak ada harokatnya ya, bisa baca alhamdulillah. Harokatnya cuma di jurumiyahnya saja, di al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufid bil wadi. Sebetulnya baca kitab tanpa baris itu mudah. Asal setelah apa? Setelah kaidah-kaidah yang dipelajari itu dipraktekkan, itu aja. Kemudian kita disimak, sama seperti baca Quran. Baca Quran kita tahu tajwid, baca disimak sama guru. Baca kitab gunul juga sama. Kadang kita salah, dibetulin ini bacanya fathah, ini bacanya dhammah, sama. Jadi harus sering praktek nahwu shorof itu, baca yang enggak ada barisnya begini, kemudian disimak. Nanti ketahuan kenapa dibaca fathah. Wa makna kaunihi, makna mudhof kaunihi mudhof ilaih, kan gitu. Siap-siap Bu Haji Nur Hasanah. Ini Pak Ustadz Dadang nggak ada ya? Oh, lagi libur. Mang. Ini aja. Yang nggak ada biar nanti aja. Ini yang kemarin ya. Jadi tak maknayan itu lugawi dan nahwi. Kalau lugawi yang namanya kalam itu termasuk isyarah. Isyarah itu ucapan juga. Kamu mau enggak? Kemudian kita ngangguk. Ngangguk ini isyarat kan? Menunjukkan apa? Ya, itu kalam bukan? Kalam. Kalau secara bahasa. Kemudian juga secara lugawi isyarah masuk. Kemudian tulisan juga masuk. Al-kitabatu. Isyarah masuk, kemudian ya Allah. Nah, kalau secara nahwi, isyarah dan kitabah itu tidak. Secara nahwi itu mesti kalam itu yang sautun mustamil, yang lafdzun murakkabun, yang mufidun, kan gitu. Yang isyarah itu tidak termasuk kalam. Begitu pula al-kitabah atau al-khat itu tidak termasuk al-kalam. Di literaturan yang lain, murakkabun itu tidak disebutkan. Langsung saja seperti di Ibnu Malik itu langsung ditulis kalamuna lafdzun mufidun
Langsung lafdzun, tidak ada murakabunnya, langsung lafdzun mufidun. Kas takim, lafdzun murakabunnya sudah tidak disebutkan, langsung kalamuna. Kalamuna kalam ingdan nahwiyin, nahnu itu kalamuna kalam menurut kami, al kalam ingdana, al kalam ta'riful kalam, ta'riful kalam, ta'riful kalam ingdana, ingdan ingdan nahwiyin. Makanya ta'rif itu, definisi itu tergantung disiplin ilmu. Jadi kalam kalau menurut ilmu nahwu itu berbeda dengan kalam secara umum bahasa. Ini yang membedakan apakah menurut bahasa atau menurut istilah. Contoh, saya pernah sering mengatakan contoh al-waqfu. Ngerti nggak bab wakaf? Al-waqfu itu apa? Wakaf itu apa? Berhenti ketika baca ayat, berhenti, itu wakaf. Ini menurut siapa? Menurut ahli tajwid. Kalau menurut ahli fikih, wakaf itu apa? Berhenti dari kepemilikan. Jadi kalimat itu tergantung dari disiplin ilmu mana ia dibahas. Nah makanya kalam dalam bahasa Arab itu tidak sembarang kalam, isyarah tidak termasuk kalam, kemudian al-kitabah atau khat pun tidak termasuk kalam. Ditambah, ini mepet. Al-kalamu lafdzun murakkabun mufidun bil wad'i. Ini versi Jurumiyah. Kalau di Alfiyah itu yang penting mufidun, kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Kata istaqim yang artinya luruslah kamu, istiqomahlah kamu, ini sudah termasuk kalam. Walaupun tidak murakkabun, walaupun tidak terdiri dari dua kalimat atau lebih. Karena dalam istaqim ini, istaqim fi'il apa? Fi'il amar. Ya. Fa'ilnya siapa? Anta. Anta istaqim, antuma istaqima, antum istaqimu. Sawwu sufufakum, istaqimu artinya luruskanlah. Istaqim. Ini review ya, sebetulnya ini kelas bahasa Arab udah. Ini hanya membahas soal kemarin. Nah, di sini di kitab ini juga nanti ada i'rab, latihan i'rabnya juga ada. Jadi di kalimat itu, di kalam itu ada namanya umdah, ada namanya fadlah. Kalau umdah ini sebangsa al-fa'il, kemudian mubtada, kemudian khobar, itu umdah. Kemudian kalau fadlah itu seperti maf'ul bih,
Kemudian juga al-hal ini termasuk fadlah. Fa'il, mubtada dan khobar ini termasuk yang inti, yang kalau itu tidak ada kalimat tidak dimengerti. Makanya tadi contohnya Muhammadun safirun. Ini Muhammadun safirun ini Muhammadun musafir. Muhammadun musafirun ini mubtada, ini khobar. Kalau hanya Muhammadun saja, maka tidak dimengerti Muhammad apa. Kalau Muhammadun musafirun, Muhammad sedang bepergian. Atau seperti contoh safaro Muhammadun. Safaro Muhammadun. Kalau hanya safaro saja tidak dimengerti Muhammadun karena menjadi apa? Menjadi fa'il. Maka bisa dimengerti kalau safaro itu yang berjalan itu siapa? Muhammadun. Yang bepergian itu Muhammad bepergian. Kalau ini salah satunya tidak ada, langsung musafirun atau langsung Muhammadun, tidak ada musafir saja tidak ada Muhammadun, atau safaro saja tidak ada Muhammadun saja tanpa safaro, maka tidak dimengerti. Karena tidak dimengerti, itu tidak disebut al-kalam. Ya. Nah, itu maksud dari lafdzun murakkabun mufidun bil wad'i. Murakkabun 2 kalimat atau lebih, minimal 2 kalimat. Ada Muhammad, ada musafir, ada safaro, ada Muhammadun. Ini Pak Haji Romli, ini kok nggak adaan? Udah dikit lagi nih. Yang ketinggalan kemarin masih penuh. Ini ditukar ini. Oh, jadi tukar-tukar. Oh, basah lapnya. Oh, karena pakai lap ya. Aduh. Oh, jangan. Itu belum dibuka, jangan. Ini nggak ada. Sebelahnya siapa? Lanjut. Wa al ilmu nafi'un wa yablugul mujtahidul majda wa likulli mujtahidin nasibun wa al ilmu khairun ma tas'a Khairu ma, jangan di khairun kan? khairu ma tas'a ilaihi faqala ibarati Fakullu ibaratin. faqlun ibaratin Fakullu ibaratin min hadhil ibarat. faqlun ibaratin min hazihil ibarah tusamma kalaman. Fakullu ibaratin, setiap redaksi dari redaksi-redaksi di atas itu tusamma kalaman, disebut kalam. Al-ilmu nafi'un yablugul mujtahidul majda likulli mujtahidin nasibun. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaih. Ini contoh-contoh. Al-ilmu nafi'un jumlahnya apa? Mubtada khabar. Yablugul mujtahidu jumlahnya apa? Ismiyah apa fi'liyah? Fi'liyah.
Ya belugu sampai siapa al-mujtahidu orang yang bersungguh-sungguh al-majda pada kemuliaan. Likulli mujtahidin nasibun jumlah apa? Faza jumlah apa? Likulli mujtahidin nasibun. Ismiya likulli mujtahidin apa? Posisinya? Itu sama dengan an-nasibu likulli mujtahidin. Ini belum dibahas sih, memang namanya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhir. Likulli mujtahidin itu khobar yang didahulukan, nasibun mubtada yang diakhir. Hanya saja ketika mubtada yang biasanya ma'rifat boleh jadi nakiroh kalau diakhirkan posisinya. Di contoh ini udah ya, udah kerekam lah. Tapi ini nggak usah direkam YouTube. Tapi kalau untuk dokumentasi nggak apa-apa. Tapi kalau nggak usah dirilis, soalnya ada wajah-wajah yang baca, ada juga yang kemana, ada yang mikir mau dites dan sebagainya. Jadi tidak fokus semua. Jadi takutnya nanti yang nonton heran, ini apa sih? Ini yang di depan cuek katanya. Ya kan ini juga pengen masuk TV. Contoh gini. Buku Al-Qur'an ada di masjid. Al-Qur'anu fil masjid. Al-Qur'an fil masjid. Ya. Ini mubtada, Al-Qur'an itu khobarnya fil masjid, ada di masjid. Ini bisa posisinya dirubah. Kalau posisinya mubtadanya normal, mesti Al-Qur'an. Ya, harus pakai alif lam. Tapi kalau ininya didahulukan fil masjidi Qur'anun. Gitu. Ini jadi khobar, ini jadi mubtada. Ada di masjid Qur'anun Al-Qur'an. Begitu pula contoh yang tadi itu. Ini udah ya. Fadlah umdah itu. An-nasibu asalnya gitu. Likulli an-nasibu likulli mujtahidin. Di situ pakai alif lam enggak al-mujtahidnya? Enggak. Nah, ini mubtada, ini khobar. An-nasib itu posisi atau bagian ya. Likulli mujtahidin, bagi seorang mujtahid. Ini bisa dirubah jadi likulli mujtahidin. Likulli mujtahidin. Jadi nasibun. Bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh, nasibun ada posisi, ada kemuliaan. Ini namanya mubtada muakhar, ini namanya khobar muqaddam.
Likulli mujtahidin ini khobar muqaddam dan ini mubtada muakhar. Nah ini yang dimaksud dengan lafdzun murakkabun mufidun. Pak Ustaz Dadang udah datang. Kitabnya nanti nyusul. Saya kira libur, ternyata libur. Nggak masuk. Kitabnya dikasih Kang Emang. Kang Dede juga belum. Masih banyak. Saya minta 1 kontainer. Itu dari Mesir langsung ya. Itu dari Darul Alamiyah. Darul Alamiyah itu Mesir. Cetakan Mesir, impor. Likulli mujtahidin nasibun. Nah yang begini-begini disebut kalam. Menurut nahwu itu kalam cuma as-saut al-mustamil. Isyarat tidak masuk. Kalau saya isyarat begini ngerti. Orang isyarat begini ngerti. Itu isyarat namanya. Menurut nahwu itu bukan bahasa. Lah begini ngerti. Nah, lalu kalam ini bisa berubah. Al-kalam yubtilus sholah. Ucapan itu membatalkan sholat. Apakah ucapan menurut ahli nahwu atau ucapan menurut ahli fikih? Jawabannya ucapan menurut ahli fikih, bukan ucapan menurut ahli nahwu. Kalau SMS atau nulis WhatsApp itu kan kitabah, khot. Selama nggak ngucap, nggak ada suaranya, bukan ucapan menurut nahwiyin. Tapi menurut ahli fikih itu bisa jadi kalam. Isyarat juga sama. Lanjut Bu Fitri dah, Bu Ana. Baris mana Ustadz? Loh, tadi itu temennya sampai mana? Sampai mana? Halaman 8, baris kedua. Baris Kedua. Tadi fakullu ibaratin min hadhil ibarat tusamma kalaman. Sekarang wa kullu ibaratin minha wa kullu ibarati min hadhil ibarati tusamma kalaman wa kullu ibarati minha mu'allafatun min kalimatain au aksaru fal kalimatul wahidati la tusamma fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman indan nuhati illa idza nudamma ghayruha ilaiha sawa'un akana apa ini? Apa Ustadz ini akana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan akana indimamu ghairuha ilaiha haqiqatan kal amsilatu sabiqati takdiron kama idza qala laka qailun man akhuka fataqulu Muhammadun fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman lianna taqdiri Muhammadun akhi fahiya fi taqdiri ibarati mu'allafatun min salasi kalimatin wa ma'na kaunihi mufidan
ayasuna sukutul mutakallimu alaihi bihaitsu la yabqa sami'u muntadhiran li syai'in akhar falau qultu idza hadara ustadzi la yusamma Idza dzalika hadarul apa ustadzu ya idza hadaral ustadzu la yusamma dzalika kalaman walau annahu lafdzun murakkabun min salasi kalimatin li'annal mukhatabu yantadhiru ma annal mukhataba li'annal mukhataba yantadhiru ma taquluhu ba'da hadza mimma yatarattabu ala huduril ustadzi fa idza qultu idza hadara al ustadzu ansata talamizu sarun apa sih soro sara kalaman li husulil faidati. ya. Kang Mang, lanjutin. an takuna al-fadhul musta'limati fil kalami minal alfadhi allati wada'ataha al-arabul liddalati ala ma'na minal ma'ani mathalan hadara kalimatu wad'uha al-arabul ma'na wa huwa husulul khusuri fi zamanil madhi wa kalimatun muhammadun qad wada'aha al-arabu li ma'na wa huwa dzati syakhsin al-musamma bihadzal ismi fa idza qultu hadara muhammadun takunu qad ista'malat kalimatani kullu minhuma mimma wada'ahu al-arabi wada'ahu al-arabu bi khilafi ma idza taqlamta bi kalami mimma wada'ahu al-ajamu kal farasu wat tarku wal barbaru wal farnaju fa innahu la yusamma fi 'urfi ulama'il arabiyyati kalaman wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman amsaluhu lil kalami mustawfi fi syuruti al jawu sahun al bustan wa musmirun al hilalu saqi'un as-samaa'u safiyatun yudhi'ul qamaru laylan yanjahul mujtahidu la yuflihul kasulu la ilaha illallah muhammadun safwatul mursalina Allahu rabbuna muhammadun nabiyyuna. Ya, alhamdulillah. Satu bab ini hatam. Ini bab kalam. Nanti ada macam-macam ya. Macam-macam kalam. Nanti dilanjut anwa'ul kalam. Ini mengenai al-lafdzul murakkabu. Kenapa di kelas lanjutan itu tidak ada al-murakkabunya, yang penting mufid. Yang penting mendapatkan, memberikan faidah. Seperti Ibnu Malik tadi, kalamuna lafzun mufidun kastakim. Tidak usah murakkabun mufid. Perlu diketahui bahwa ada yang memang hakikah, ada takdiron. Seperti al-kalimah al-wahidah la tusamma kalaman illa idzan dhamma ghairuha ilaiha. Kalau tidak ada hubungan dengan kalimat yang lain, kalimat yang menyendiri tidak disebut kalam menurut ahli nahwu. Kecuali ada relate gitu. Ada ikatan dengan kalimat yang lainnya, baik
tertulis maupun tidak tertulis, baik tersurat maupun tersirat. Nah, saya tanya lagi, ini kalau Al-Quran fil masjidi kalam bukan? Kalam. Kalau Al-Quran saja, Al-Quran, saya ngomong langsung Al-Quran, kalam bukan? Bukan, karena hanya Al-Quran saja, hanya mubtadanya saja kalam, ujug-ujug ngomong Al-Quran. Ini bukan kalam, karena tidak tersusun dari dua kalimat. Kalau Al-Quran fil masjid, Al-Quran yucla, Quran dibaca itu dimengerti. Kalau Quran saja langsung ngomong Quran, tidak disebut kalam yang memberikan faidah, statement yang tidak memiliki faidah. Tapi perlu diketahui bahwa kaitan kalimat dengan kalimat yang lain itu baik secara hakikiyah, secara hakikoh, atau secara takdiron. Di Quran banyak yang takdiron ini, yang itu dijelaskan oleh ahli tafsir, seperti yang dibaca tadi subuh, ujug-ujug lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, untuk orang-orang yang fakir yang terikat di jalan Allah. Apa yang dimaksud untuk orang-orang yang fakir? Apanya yang untuk orang fakir? Hukumannya, pahalanya. Oh, itu ada yang takdiron, maksudnya ini mubtadanya dibuang malah. As-shadaqatu lil fuqara. Ini mubtada, ini khobar. As-shadaqatunya malah enggak disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Langsung saja lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Langsung ahli tafsir menuliskan as-shadaqatu lil fuqara. Itu namanya takdiron. Takdiron itu diperkirakan. Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu ungkapan siapa? Allah Ta'ala. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini siapa? Masa Allah nyebut hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong? Allah ke siapa minta tolong dan menyembah? Ada yang ditakdir, dikira-kira di situ yang dibuang, maksudnya apa? Kul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kulnya. Dan katakan olehmu, wahai hamba, iyyaka, bahwa kepadamulah ya Allah aku menyembah. Nah, ini namanya takdiron. Kalau tidak ada kulnya nggak dimengerti. Kalau itu dianggap oh Allah Ta'ala yang secara ia memfirmankan demikian, lalu kepada siapa Allah mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Justru itu adalah perintah Allah untuk kita. Katakanlah olehmu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kulnya kan nggak ada. Nah, itu tugasnya ahli tafsir seperti itu. Nah, oleh karenanya di bab ini jangan. Ini udah. Nah, lalu apa contoh kalimat yang menyendiri? Sekali lagi, kalau Quran saja itu tidak dapat memberikan faidah karena kalimat yang hanya menyendiri Quran. Tapi kalau Quran dibaca, Quran di rumah, Quran di tanganku itu bisa
menjadi sebuah kalam. Kalau Quran saja tidak bisa. Kemudian kalau kita langsung ujung-ujung ngomong Zaid saja kalam, bukan. Ini hanya kalimat saja, hanya lafad. Kalau Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri, baru ini kalam. Karena ada mubtada, ada khobar, ada kata pembuka, ada kata penjelasan dari itu. Tapi ada kalanya untuk menjawab itu tidak usah dibalikan lagi. Contoh, man akhuka. Ada yang nanya, siapa saudaramu? Langsung dijawab Zaidun. Si A nanya, man akhuka, siapa saudaramu? Si B langsung jawab Zaid. Nah, ini si A ya yang nanya, ini si B yang jawab. Si A jawab, man akhuka, siapa saudaramu? Kemudian si B jawab Zaid. Kalam bukan? Kalam. Walaupun menyendiri ini kalam, ini yang dimaksud dengan indimamnya takdiron. Kenapa? Karena jika ditakdir jawabannya begini, akhi, saudaraku itu Zaid. Dikira-kira, ditakdir. Jadi ada yang memang satu kalimat tapi itu kalam, jika masuk pada perkiraan itu tidak disebutkan sebab apa? Setelah diketahui. Man akhuka, siapakah saudaramu? Jawabnya langsung Zaid. Tapi maksudnya akhi, saudaraku itu adalah Zaid. Tapi yang ini namanya takdir. Takdir, perkiraan. Zaid saja ini tersusun, Zaid jadi khobar dari mubtada yang ditakdir. Oleh karenanya tarkiban ini, susunan ini baik tersusun, terkonstruksi dengan kalimat yang tersurat seperti Zaidun qaimun, atau yang dengan tersirat. Kenapa? Karena sudah disebutkan dari awal, man akhuka Zaid. Oh berarti akhi Zaid. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Dalam Quran begitu. Qul rabbus samawati wal ard Allah. Tapi langsung aja qul, katakan olehmu Allah. Karena apa? Karena sesuatu yang ditanyakan, maka pertanyaan itu tidak usah diulang, langsung saja dijawab, itu sudah dimengerti. Di kaidah Ibnu Maliknya, wa fi jawabi kaifa Zaidun kuldanif fa Zaidunis tughniya anhu id urif. Dan seperti ucapanmu, bagaimana keadaan Zaid? Kamu langsung menjawab sakit, maka Zaid itu sudah tidak perlu disebutkan karena sudah diketahui. Ustadz A kemana? Pulang, langsung jawab pulang saja. Maka kalimat pulang itu menjadi kalam. Karena apa? Yang ditanyakan itu sudah disebutkan. Tidak usah si anu pulang, tidak usah. Nah, tapi dalam balaghah itu menjadi catatan. Apakah musnad ilaih atau mubtada disebutkan dan tidak, itu jadi catatan. Oleh karenanya adabnya ketika anak menjawab bapaknya tidak langsung to the point. Kamu dari mana? Tidak langsung dari pasar, tidak. Oh saya dari pasar. Nabi Musa ketika ditanya, wa matilka biyaminika ya Musa. Musa langsung tidak langsung menjawab asoy, ini tongkatku, tidak.
Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala, Musa menjawab, hadza asaya. Qala Musa, hadhihi asaya atawakka'u ilaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi mubtadanya disebut lagi. Nah, jadi kalau sekedar untuk diketahui dan itu menjadi kalam betul, tapi apakah sopan atau tidak, lebih sopan disebutkan apa? Mubtadanya lagi. Jadi kalau ditanya siapa saudaramu? Saudaraku itu Zaid, itu lebih sopan. Tidak langsung Zaid. Tapi kita sedang bab kalam. Jadi akhi ini meskipun jawabannya Zaid termasuk lafdzun murakkabun tarkiban takdiron, yang tarkibnya diperkirakan. Nah, kenapa bisa memperkirakan itu akhi? Karena jawabannya yang ditanya man akhuk, man akhuka. Itu kalam. Yang belum dapat kitabnya berapa orang? Baca. Apa sedang? 2. Qala, oh bukan hadza. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya. Qala hiya asaya. Di surah Toha itu wa ma tilka mana? Hah? Hah? Qala hiya asaya. Nah ini jawaban Nabi Musa ini, hiya jadi mubtada, asaya jadi khobar. Nah, dalam pertanyaan ini wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang di tangan kanan wahai Musa? Musa menjawab hiya asaya. Seandainya jawabannya wa matilka biyaminika ya Musa asaya, qala asaya, enggak pakai hiya,
itu sah jadi kalam. Tapi Al-Quran mencontohkan bahwa sopannya mubtadanya disebutkan hiya asoya, itu adalah maksudnya yang di tangan kananku adalah tongkatku. Ya iya, ini kan pasca sarjana semua. Ini kalau sebetulnya udah jauh kan, kalau bab itu sudah kemarin sampai bab hal ya. Ini kok balik lagi ke kalam. Gak apa-apa. Pertama memang kita sambil praktek baca, yang kedua membahas soal yang kemarin itu. Kemarin kan ta'riful kalam ain dan nahwiyin. Emang di sini banyak yang belum tes Quran. Yang belum tes banyak. Yang kelas belum. Belum tes Quran. Oh, belum. Pak Haji Soleh juga belum Quran. Tapi kemarin tes tulis juga udah. Oh, lagi di Mekah ya? Mau pulang? Oh iya, nggak ikut juga ya? Yang ulumul Quran. Ya. Asoya itu asoy, tongkat, masuknya mu'annas. Aso itu masuknya mu'annas. Mu'annas itu terbagi dua ya. Ada mu'annas hakiki, mu'annas majazi. Mu'annas hakiki itu ya memang dimaksudkan untuk yang jenis kelamin laki-laki perempuan, baik manusia perempuan. Tapi ada yang tidak berjenis kelamin seperti matahari, itu wasyamsu tajri, tidak ya, jadi dianggap mu'annas gitu kan. Jadi ada mu'annas yang juga bukan menunjukkan menunjukkan jenis kelamin, tetapi orang Arab menggunakannya dengan mu'annas. Contoh mata, setiap anggota badan yang berpasangkan itu dimu'annaskan. Yad, telinga, udhun, kemudian ainain, kemudian banyak, matahari itu dimu'annaskan. Nah termasuk ini asoy. Aso ini artinya tongkat mu'annas.
Makanya lanjutannya qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha, bukan alaihi. Wa ahusyu biha, bukan bihi. Ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Lanjutannya kan begitu ayatnya. Jadi dengan haha. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha. Aku ya biasa bertumpu di atas tongkat itu. Wa husyu biha ala ghanami, biasa untuk menggiring domba-dombaku. Waliya fiha di tongkat itu banyak sekali lah kebutuhanku gitu. Jadi ini maksudnya masuknya muannas yang majazi. Jadi muannas apa? Saya belum lihat sih. Kayaknya tongkat kayu sih. Ada yang bilang kayunya kayu kokah. Makanya tasbih kokah. Nah, ini tasbih kokah nih. Mana itu kokah? Itu tasbih kokah, kata yang jual kokah. Dulu ini tongkatnya Nabi Musa bahannya dari ini. Wakila ada juga riwayat perahu Nabi Nuh dari ini. Makin banyak orang yang beli kan. Tapi karena riwayatnya yang jualan kokah, jadi ya doib-doib dikit lah. Nggak tahu dari ahli sejarah. Intinya memang memang dari kayu. Saya dengar dari kayu riwayatnya, tapi nggak dijelaskan kayu apa. Tapi Islam Nusantara menyebut bahwa perahu Nabi Nuh itu kayu jati, kayu kita. Tanya, nanamnya di mana? Di Papua. Di Papua itu banyak versi. Ya karena zamannya jauh sekali. Orang bisa masing-masing menisbatkan dengan kayu. Ya intinya kayu yang bagus. Jadi ada muannas hakiki. Ada muannas yang majazi. Nah, kayak matahari, tongkat itu dimuannaskan tapi masuknya majazi. Apalagi yang muannas majazi itu. Orang Arab ditanya kenapa matahari itu dimuannaskan tapi bulan mudzakkar. Bulan kan mudzakkar. Wal qamara qaddarnaha apa qaddarnahu? Wah, ayat apa qaddarnaha? Qaddarnahu wal qamara qaddarnahu mana? Ayatul lahum laylun naslakhu minhu nahara fa idahum mubsirun. Wa ayatul lahum al-ardul maytatu ahyayna wa ayatul lahum laylun naslakhu fin nahar fa idahum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjun, bukan qaddarnaha. Di Quran al-qamar itu qaddarnahu menunjukkan dimudzakarkan. Mudzakkar itu maskulin. Kalau ha ini kan feminim, kalau hu maskulin. Tapi kalau asyamsu wasyamsu tajri li mustaqarril lahu apa laha? Laha. Di feminimkan. Kenapa coba jawabannya? Orang Arab unik. Karena matahari keluarnya cuma siang hari, malam nggak berani dia. Tapi kalau bulan malam-malam keluar sampai subuh di luar berani. Makanya qamar disebut laki-laki, matahari disebut perempuan. Disebut apa? Mu'annas. Begitu orang Arab itu. Dari dulu demikian. Nah di Quran intinya qamar dianggap mudzakkar, matahari dianggap mu'annas. Karena keluarnya tidak berani malam-malam. Makanya kalau malam-malam keluyuran nggak tahu itu.
Apa? Kalau muannas hakiki ya yang punya jenis kelamin lah. Gitu. Kalau matahari bulan kan nggak punya jenis kelamin. Banyak. Nah begitu pula asoya, hiya asoya atau wakal. Saya kira cukup ya. Nah, yang dilanjutkan di kelas Mujawad. Supaya cepat bisa, sebelum dibahas nanti di kelas itu dibaca-baca dulu. Coba-coba harokatin sendiri nih yang gundul ini. Nanti ketika baca kan dikoreksi. Nah, tinggal kehitung tuh salahnya berapa kali harokat tersebut. Nah, caranya begitu biar cepat. Jadi ada dua, pertama memang praktek mengharokati, yang kedua memahami isi dari kitab ini, dan yang ketiga bisa mengisi soal-soal dalam setiap bab di kitab ini. Ini ada soal as'ilatun amma taqaddama ma huwal kalam ma ma'na kaunihi lafdhan ma ma'na kaunihi mufidan ma ma'na kaunihi murakkaban ma ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi mathil bi khamsati amthilatin lima yusamma indan nuhati kalaman. Di ayat halaman 9. Ini kayaknya tesnya sampai Isya, masa saya tungguin? Saya kalau udahan aja. Masa nungguin yang ngetes? Udahan aja ya? Udah selesai ya? Oh, udah selesai. Semuanya udah. Nah, itu ada. Mau pulang loh. Mending kesana aja. Susul. Adiknya mana? Kakaknya mana, guys? Kak Hedar. Tuh kan, bener. Ayo. Ini santri-santri bandel kan emang gitu. Jadi nggak ada catatannya. Hah? Udah kan? Siapa yang belum? Jarang hadir kali. Dianggapnya nggak ikut. Masih ada waktu 20 menit ke maghrib. Tapi untuk pertemuan kali ini cukup dulu ya untuk bahasa Arab. Mohon maaf. Satu bab saja, insya Allah nanti dilanjut. Ke depan itu kalau memang yang minat banyak lugo Arabiyah, bisa kelas khusus ya. Bisa kelas khusus lugo Arabiyah. Sehingga memang ada sebetulnya teman-teman di sini yang di kelas murotal, tapi bahasa Arabnya sudah lumayan dasarnya, baik ikhwan maupun akhwat. Jadi tidak seolah-olah mesti yang mujawad yang belajar bahasa Arab, tidak. Karena pencapaian orang di Quran dan di bahasa Arab tidak selalu sama gitu. Kadang ya masih di murotal, tapi bahasa Arabnya dasarnya sudah cukup. Nah itu berhak ikut di kelas Arabik gitu, kelas-kelas Arabi gitu. Tapi itu nanti
semoga terrealisasi kelas khusus bahasa Arab gitu. Jadi Quran dan bahasa Arab itu tidak terklasifikasi bercampur dengan mujawad ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.